Oke, halo teman-teman semua. Pada video kali ini gue coba akan memberitahu bagaimana sih cara mendeploy atau cara upload ke servernya kreasi.nurulfikri.ac.id dari project kalian yang sudah dikerjakan gitu ya. Dan juga nanti ada sekalian cara untuk mengimport file database kalian ya, yang MySQL itu menggunakan namanya SSH. Oke, sekarang kita ke cara pertama, yaitu kita buka CMD-nya. Ketikin aja di Windows CMD, enter atau command prompt. Oke, di sini kalian bisa ketikin kalimat ini nih, SSH dan 2122 di ya, kreasi nurulfikri.c.id. Nah, ini sebenarnya untuk alamat domain tuh sama aja ya. Paling yang bedain tuh cuma di depannya aja. Username-nya apa. Oke. Ini nama terus ini nomor nomor NIM kalau nggak salah deh. Cuman dipotong gitu terus ini ada jurusan kalian SI gitu. Oke, di enter. Nanti disuruh masukin password. Nah, passwordnya ini password dari Elena ya. Jadi pas dimasukin itu ini gua ketik ya. Jadi dia nggak ada sama sekali itu. Nggak kelihatan. Jadi harus diinget-inget aja gitu. Oke, gue masukin password dulu. Gua enter. Bukan salah kan gua. Eh, hmm, Nah, sip. Oke, ketika udah berhasil dia seperti ini nih. Kalau kita scroll, ini agak panjang nih. Nah, intinya dia katanya welcome to Ubuntu. Kita. Oke, pastiin passwordnya benar dulu tuh. Oke, kalau udah lanjut kita masuk. Ini udah masuk ke server kreasi ya. Oh iya, mungkin kalian sebelumnya nguploadnya pakai WinSCP ya. Jadi tinggal drag and drop doang gitu. Nah, kenapa kalian harus nguploadnya atau nguploadnya pakai SSH seperti ini karena file kalian itu apa udah banyak ya kan pakai template tuh ya pakai bootstrap. Nah kalau kalian drag and drop tuh uploadnya butuh waktu lama banget gitu, kayaknya hampir seharian ya waktu itu gue coba ngupload pakai bootstrap gitu kan karena dia kan file bootstrap ribuan gitu. Nah dengan kayak gini nanti kita caranya tuh kita ngekloning dari akun GitHub atau dari akun repository kita. Oke, terus ini kita masuk ke folder projectnya ya, karena kalau kita lihat di sini ada folder apa aja sih dengan cara ls. Harusnya ada public HTML dong ya, ini Meldir apa ya, gue juga nggak tahu. Harusnya sih public HTML dong. Terus kalau udah kita masuk ke CD. Terus kalau udah kita bisa ngekloning nih, kita git clone. Jadi kita ngambil filenya yang ada di GitHub dengan catatan kalian udah ngupload ke GitHub. Nah gue pada video ini nggak akan ngajarin cara ngupload ke GitHub ya, karena harusnya kalian udah bisa. Bentar, wait. Tadi GitHub gue mana ya? Oh ini gue private ya. Nah sip. Nah tapi di sini gue nggak contohin folder project karena gue belum ngerjain projectnya ya, jadi gue nggak ada. Jadi gue contohinnya pakai praktikum 6 aja nih. Intinya semua folder ini nanti akan kita cloning gitu. Oke, kalau udah kita klik yang ini yang ada tulisan code, kita copy nih HTTPS-nya, klik copy, masukin git clone spasi. Kalau dari copy tinggal paste aja, pastenya itu kalau gue sih tinggal klik kanan. Oke, di enter. Nah di sini akan disuruh masukin username GitHub-nya. Ini username GitHub-nya nih, siapa ini ya 109. Nah untuk passwordnya, nah tapi ini bukan password GitHub ya, tapi passwordnya itu adalah password dari akses tokennya si GitHub. Nah caranya gimana?
seperti berikut. Ya, linknya seperti ini. Gue coba hapus dulu deh, kelihatan soal. Dah, sekarang ada di sini ya token klasik ya. Tampilannya harusnya mungkin kayak gini. Oke, kalau udah general, klik yang ini nih, atau yang ini juga boleh. Nah, sini catatannya adalah untuk memberikan akses. Nah ini, gue sebenarnya udah bikin sih tadi. Ini cuma note saja sih. Expirednya itu kita kasih 30 hari juga nggak apa-apa. Atau kalau mau no expire juga nggak apa-apa, boleh nih. Nah, setahu gua kita lanjut scope-nya itu klik yang ini sih ya. Reponya untuk aksesnya repo doang gitu, tapi gue belum coba sih. Jadi biar aman kita kasih semuanya aja nggak apa-apa. Satu-satu. Oke, biar lebih aman nggak apa-apa. Biar semuanya aja. Udah di generate token. Dah, ini nanti gue burumin deh. Biar tidak kelihatan. Nah, kalau udah dimasukin seperti biasa passwordnya itu dia nggak bisa apa dimasukin ya? Apa maksudnya? Nggak bisa kelihatan gitu. Tinggal klik kanan, sip, kalau udah enter. Oke, udah berhasil nge-clone-nya. Oke, selanjutnya, jadi harusnya di server sini nih dalam public itu dia udah ada foldernya nih kalau kita cek ya pakai ls. Mana nih? Nah nih, ini karena gue udah banyak ya. Ini adanya pemrograman web 2 2024 gitu. Nah, mungkin kalian namanya apa tuh? Harusnya kurang lebih sama sih ya, pemrograman web 2 2024. Oke, terus selanjutnya eh, sekarang kita masuk ke bagian MySQL-nya nih. Ini ya tadi passwordnya bukan. Aduh dong, jadi dua kali. Kenapa nih? Coba gue enter dulu deh. Jadi nge-lag. Dah, sini kalian minta password dari MySQL-nya ya. Passwordnya itu password sama kayak Elena tadi. Sip. Oke, sekarang kita sudah masuk nih ya ke MySQL, udah berhasil nih. Selanjutnya kita bisa ngecek cek dulu nih database-nya udah ada belum sih gitu. Show databases titik. Nah, seharusnya yang muncul tuh ada 3. Ada DB nama kita, username-nya, terus information schema sama performance. Kalau memang kalian di sini belum ada, kalian bisa hubungin asdosnya masing-masing biar nanti dibantu eh, untuk menghubungi si admin servernya gitu. Karena kalian nggak bisa untuk nge-create database di sini, nggak punya aksesnya. Gitu. Oke, kalau udah kita exit lagi, kita keluar lagi dari MySQL-nya. Itu tuh ngecek doang apakah udah ada atau belum gitu. Nah, sekarang eh, kita bisa ngetikin perintah ini. Aduh, ngelag banget. Nah, ketikin MySQL min-u eh, terus ini username-nya apa, username kalian, terus ini min-p passwordnya, dan ini adalah nama database-nya, nama database yang sesuai di sini ya. Oke, terus sebelum di enter ada lagi untuk nge-import filenya nih, db pasien sql. Oke, nah sebelum kalian ngetik kan kita nggak tahu nih filenya udah ada apa belum ya. Nah, sebenarnya di GitHub gue tadi nih kalau kalian lihat
Jadi gue tuh udah nyantumin di dalam praktikum 6 ya. Nah nih, namanya dbpuskesmas.sql. Jadi pastiin nama filenya ini ada gitu di dalam project kalian. Anggaplah nih praktikum ini project UTS gitu. Berarti di dalam project UTS pastiin ada file SQL gini, file SQL. Nah, cara dapetinnya gimana? Cara dapetinnya kalian tinggal export aja dari phpMyAdmin. Dan gue nggak akan tutorialnya gitu. Nah, nanti kepanjangan. Pokoknya kalian aja cari export phpMyAdmin gitu. Terus taruh file di project kalian. Kalau memang tadi belum pas ngeklon kalian belum ada dan sekarang mau ngupload dulu nih, berarti kalian ngupload dulu nih di GitHub lewat git bash gitu, diketikin git add, git commit, git push. Jadi nge-push ulang gitu. Habis itu kalian ngekloning dari ulang juga. Oke, kalau udah di sini nama nama file apa tadi? db puskesmas puskesmas.sql. Puskesmas tuh harus tipe ya, puskesmas. Nah nih, oke kita import. Oke, apa nih katanya? No such file or directory. Oh, katanya file db nggak ada. Oke, sebentar kita cek dulu ya. Oh iya, gue lupa, lokasinya dari public, berarti harusnya masuk dulu ke dalam folder praktikum 6 nya atau folder projectnya. Jadi kita folder right. Nih kalau kita cek dulu deh ls. Kita masuk dulu nih ke si pemrograman web 2024. Jadi nggak bisa, pemrograman web 2024. Oke, udah masuk. Pastiin nggak typo tuh. Pokoknya samain aja deh tulisannya. Kita ls lagi, kita cek di dalam pemrograman web 2024 tuh udah apa aja sih. Udah praktikum 1 sampai 7 dan pas ini puskesmas gitu ya. Nah, kita masuknya kemana? Masuknya ke folder projectnya. Folder projectnya di mana? Nah, kalau gue kan adanya di praktikum 6. Kalian sesuaiin aja. CD lagi. Kalau gue praktikum 6. Oke, kalau udah, gue cek lagi nih gue ls. Nah, ini gue udah ada nih, dbpuskesmas.sql. SQL. Jadi nama database itu dia extensionnya SQL. Nah, perintahnya yang tadi, yang ini nih, ketikin ulang. Atau gue pakai tanda panah atas aja untuk mengulang perintah yang sebelumnya. Nah, pastiin nama file sama ya, dbpuskesmas. Puskesmas. Oke. Di enter, disuruh masukin password. Passwordnya password Elena. Oke, enter. Sip, udah berhasil. Dan seharusnya eh, apa itu udah berhasil tampil di kreasinya, udah berhasil gitu. Nah, oh iya, sebelum itu terakhir nih, gue lupa. Ini kita disuruh ngedit file koneksinya karena harus ada yang kita ubah dari konfigurasinya. Kita langsung aja masuk ke dalam filenya. Nah, di setiap project itu kan, di project kalian pasti ada tuh namanya file untuk ngekoneksiin gitu. Nah, kalau di contoh gue ini, untuk koneksinya itu di dalam file namanya koneksi.php. Nah, kalian sesuaiin nama file apa, mungkin connection.php atau yang lainnya gitu. Nah, cara ngebuka filenya itu kita bisa buka loh file dari sini. Jadi kita ketikin perintah nano. Nama file apa? Nama file adalah koneksi.php. Dan nanti dia akan ngebuka si filenya nih. Isi file ada apa aja sih kita. Nah, ini yang diganti itu adalah bagian username, password, dan database-nya. Jadi untuk hostnya itu cukup localhost, terus usernya baru ganti. Usernya itu adalah ngapa di sini? Oh, dia nggak bisa pakai mouse ya, di manual kursor pakai keyboard. Usernya adam 22 si, itu user.
Terus passwordnya, atau udah ini dulu aja. Passwordnya masukin ya, nanti gue masukin dulu. Nama databasenya apa? Puskesmas bener ya? Enggak, bukan, sorry. Nama databasenya tuh kayak tadi, DB terus tambahin underscore ini nih. Nah, DB nama yang ini nih, yang user. Kalau udah, ini gue masukin passwordnya dulu ya, ntar gue burumin. Oke, kalau udah di save, Ctrl S. Set. Word, Word menulis 17 line. Oke, kalau udah, ntar gue lupa keluarnya apa ya. Oh, Ctrl X. Oke. Oke, udah berhasil tampil ya harusnya ya. Misalnya kalau gue buka Windows siapa dulu deh, bentar. Gue login dulu pakai Windows CP. Harusnya sih tadi udah tampil ya. Kalian bisa ngecek aja. Langsung aja deh. Pensi.fikri 2SI. Wait, kok gitu? Ini kok Meldir apa ya? Udah di public web programming kan udah banyak nih. Oh, ini nih. Kita copy dulu. Nah, di praktikum 6. Di bentar gue cek dulu mana data pasien. Nah, artinya sudah berhasil tampil. Ini kalau kalian tadi gagal import, harusnya ini data, ini kan datanya data dari database. Jadi kalau misalnya gagal, harusnya ini ada tampil error. Jadi seperti itu cara ngedeploy ke server kreasi dan juga sekalian import database. Oke, kalau ada pertanyaan kalian bisa tanyain ke asdos masing-masing ya. Oke, sekian dari gua, ada lagi nih ya? Oke, nggak ada. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.